menjadi seorang pendeta muda, door prize atau gratis kepada sebenarnya mualaf yang berprestasi dan juga kepada marbot gitu kan, dan yang tidak mampu. Saya punya satu umroh, paket umroh gratis, nanti berangkatnya insya Allah Muharram. Ngaji cerdas ini kan banyak ya pengikutnya ya gitu kan, insya Allah gitu loh. Salah satunya, tapi ya kalau memang Allah tunjukkan buat dia ya pasti dia akan, kalau memang qadarullah, kalau Allah ini kan buat dia panggil lewat kita gitu kan, lewat ngaji cerdas, insya Allah maka pantengin terus ngaji cerdas gitu kan, insya Allah dapat keberkahan, jadi mau ke tanah suci juga lebih gampang insya Allah kalau dengan ngaji cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, Masya Allah, pada saat sore hari ini kita kedatangan tamu yang bernama Ibu Viane, yang dulu seorang mantan Kristen yang pernah juga terlibat dalam pelayanan gereja di salah satu gereja di Jakarta yang memiliki beberapa cabang, yaitu saya sebut ya Bu, nggak apa-apa? Boleh silakan. Ya, gereja Yesaya Pariaji ya? Tiberias. Karena dia ketua ini ya. Apa sih kalau soalnya saya udah lupa ya kalau sebagai ketua di gereja itu kayak ketua persekutuan gitu ya. Seperti itu. Ya, selamat sore Bu Viane. Selamat sore. Ya, ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh. Masya Allah ya, ada 10 atau lebih ya. Lebih juga boleh. Lebih dari 10 boleh. Siap, insya Allah. Nanti mungkin nanti setiap saya tanyakan nanti Ibu menjawab sesuai dengan pertanyaannya nanti, karena ada beberapa pertanyaan juga yang nanti saya kejar mungkin dari jawabannya Ibu. Boleh, silakan. Ya. Insya Allah. Mungkin Ibu bisa ceritakan terlebih dahulu latar belakang Ibu Viana, seperti keluarga mungkin, pendidikan, dan juga kehidupan Ibu Viana sebelum menjadi mualaf. Oke. Nama saya Viana Jane Sanger, marga saya Sanger karena saya dari Manado, dan nama muslim saya Alisa. Jadi kebanyakan di saat kalau orang tahu saya di komunitas Islam, biasanya mereka manggil saya Alisa. Dan Ustadz Nababan juga tahu itu, dan almarhum Ustadz Moko Ginta. Saya saat ini punya anak 4, sudah punya cucu 1. Umur saya sekarang 52 tahun. Tapi alhamdulillah ya, suami udah meninggal. Baru meninggal 6 bulan yang lalu gitu kan. Dan saya sekarang single parent dengan saat ini juga punya usaha, dan saya juga entrepreneur, dan saya memiliki usaha alhamdulillah sebagai pelayan tamu Allah. Saya tinggal di sini wilayah Cinere. Keluarga saya, orang tua saya, ibu dan bapak saya udah meninggal, dan saya punya adik. Saya 3 bersaudara, saya paling tua. Adik saya 1 yang paling bontot sudah meninggal juga, tinggal satu-satu ada di Manado sekarang ini. Dan dia posisinya tetap dalam, ya dia Nasrani, ya saya Islam. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kami baik-baik. Awal doang aja yang tidak baik. Tapi alhamdulillah ya, semua itu karena Allah, dan saat ini saya dengan mereka baik-baik aja, dan kita saling menghormati dan menghargai. Agamanya dia adalah agamanya, agamaku kayak gitu. Seperti itu Pak, ini Pak Ustadz ya nanti. Pak Umar.
Mas Umar ya. Yes. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya juga punya nama muslimnya ya. Insya Allah gitu loh. Ini karena di saat saya menjadi mualaf, saya mualafnya di tahun 2006. Namun saya mualafnya itu bukan karena saya menikah ya. Jadi saya mualaf ya karena memang panggilan jiwa, dan ya nanti saya ceritakan sedikit tentang kenapa saya mualaf. Tahun 2006 saya memutuskan untuk bersahadat. Bersahadat juga saya di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan sempat juga di Sunda Kelapa saya menjadi salah satu sekretaris jenderal di Paguyuban Mualaf Masjid Sunda Kelapa. Dan saya kurang lebih hampir 10 tahun menjadi salah satu sekretaris di Masjid Agung Sunda Kelapa. Ya, alhamdulillah gitu, berawal dari perjalanan hidup saya ya memang banyak ya yang saya alami untuk menjadi seorang mualaf sehingga saya bisa berdiri sebagai entrepreneur dan memiliki usaha sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mas Umar. Berarti ini saya manggilnya Ibu Alisa aja ya? Boleh, feel free. Katanya kalau di bisnis kan, di bisnis orang lebih kenal saya Viana, tapi kalau di komunitas Islam dan di ini mualaf orang kenal saya Alisa. Jadi tinggal mau dipanggil Viana, Alisa pasti saya langsung aja. Lebih nyamannya Ibu bagaimana? Semua nyaman, karena nama itu adalah karunia gitu kan. Viana itu diberikan oleh orang tua saya, dan juga Alisa itu ya memang diberikan oleh saudara-saudara Islam saya mualaf gitu loh. Oke, berarti saya panggil Bu Viana aja ya? Boleh, mau Viana, Alisa, feel free. Asal jangan panggil Umar. Siap. Oke. Ya, tadi kan Ibu sudah menceritakan bagaimana latar belakang dan juga kehidupan sebelum Ibu menjadi mualaf. Ya. Lalu bagaimana awalnya Ibu? Awalnya Ibu Viana mengenal Islam. Apakah ada yang memicu rasa penasaran Ibu Viana terhadap hal ini? Ya pastilah. Saat itu kan tadi saya cerita, saya juga pernah ada di di pendidikan ini ya, pendidikan menjadi seorang pendeta muda gitu kan pada saat itu, dan memang kami juga belajar untuk perbandingan ya tentang maksudnya agama kita Islam dan juga Kristen gitu loh pada saat itu. Nah itu juga salah satu pemicu saya gitu kan untuk mencari tahu. Tapi ternyata tugas saya sebagai pada saat itu untuk menjadi pendeta muda untuk mensiarkan Kristen itu, tetapi malah saya jadi mencintai gitu loh, mencintai agama saya sekarang ini gitu loh. Dan waktu saya pindah dan saya mesti mengambil satu keputusan besar dalam hidup saya, itu memang saya sampaikan tadi, saya divorce pertama, saya memiliki anak dua, dan saya itu pada posisi Katolik ya. Saya mengambil satu keputusan itu karena saya mendapatkan ketentraman dalam hidup saya, terlebih dalam hati saya gitu loh. Jadi di saat waktu saya berpindah itu, sebelumnya memang banyak yang saya alami, karena jujur aja di dalam Kristen itu kan, apalagi di Katolik, tidak akan ada perceraian gitu kan. Jadi kita tuh tidak tidak bisa bercerai lah gitu kan. Kalau mau bercerai pun hanya maut yang memisahkan gitu kan. Jadi kematian aja yang memisahkan. Nah pada saat itu saya berpikir bahwa ya mungkin hidup saya udah selesai gitu kan, dalam arti kata dalam rumah tangga saya gitu kan. Dan saya memiliki anak dua itu gitu, dan saya kerja pada saat itu. Saya berkumpul dengan teman-teman Islam juga gitu kan, teman-teman saya semua Islam. Dalam satu kantor saya kerja di asuransi, terus kerja di bank juga, di perbankan gitu sebagai marketing dan sebagainya. Dan saya ketemu semua teman-teman saya tuh semua Islam. Dan saya banyak melihat mereka itu walaupun punya masalah tapi mereka santai gitu kan. Nah sedangkan saya dikejar dalam problem saya sendiri gitu kan. Saya harus mencari uang untuk saya, karena saya rantau kan. Saya dari Manado, saya datang ke Jakarta.
tahun 94 gitu loh, dan menikah pertama 97 gitu. Setelah itu tahun 2004, pokoknya dari 97 pernikahan, 5 tahun anak saya, akhirnya saya ada cekcok gitu kan, akhirnya saya berpisah. Nah, saya berpisah itu kan, kita di agama yang lama itu kan merasa lu kalau udah berpisah kayak begitu tuh udah kayak gimana gitu hidupnya. Jadi apalagi tahun yang zaman dulu gitu kan, agak gimana ya, penilaian orang pun udah tidak baik gitu kan. Dan itu menjadi beban berat buat saya. Dan ya alhamdulillah gitu loh, di saat ternyata maksudnya saya tuh dibawa ke teman-teman saya yang kalau saya melihat feedback yang saya alami pada saat itu, saya melihat bahwa ternyata gitu kan, saya dipertemukan dengan orang-orang ini untuk membawa saya ke yang lebih baik gitu loh pada saat itu. Di saat saya melihat bergaul dengan teman-teman gitu kan, saya kan nggak pernah mau menceritakan saya ada problem apapun gitu ya. Udah, saya punya kerja Senin sampai Jumat kerja gitu kan, terus ya kongko-kongko santai-santai clubbing kayak gitu, itu kerjaan gitu. Nah, suatu saat ketika saya sama teman saya yang dia tuh dari Makassar, dia asli Makassar, terus ada beberapa teman saya juga gitu kan. Nah, dia ajak kita makan di kulinernya Masjid Sunda Kelapa nih depan. Dan saya sering sampaikan ini karena memang begitu perjalanan saya. Nah, di situ tuh ternyata setiap Senin sampai Kamis itu tuh ada kayak kajian. Nah, di situ ada Quraish Shihab. Itu dia setiap Selasa dan Kamis kalau itu ya. Nah, di situ saya tuh kan di depannya kita ya, di depan, dan saya kan waktu itu kan ya mohon maaf ya, kalau saya kan di agama saya dulu kan berpakaian itu juga tidak seperti saat ini tertutup gitu kan. Nah, saya ke tempat kerja aja pakai roknya mini gitu kan. Nah, terus kalau pakai kemeja tuh kemeja yang transparan gitu kan, yang kalau nggak pakai, mohon maaf ya, pakai kutang kelihatan, biar kelihatan, jadi kayak kelihatan yuk kayak kelihatan menurut kita pada saat itu tuh udah ini banget gitu, maksudnya udah kayak bahasanya terbaik lah bagi fashioner, buat itu fashion buat inilah buat perempuan gitu kan pada saat itu. Nah, saya tuh mau pergi habis makan nih, mau ke toilet gitu kan, ke toilet, tapi udah sering, bukan sekali doang gitu kan, 2-3 kali dan seterusnya, mungkin ada beberapa kali. Saya senang ngedengar itu apa sih namanya, kayak tausiahnya gitu kan, karena dia pakai pengeras suara gitu kan, kedengaran. Terus teman saya bilang, "Ntar ya, pokoknya kita setiap Selasa sama Kamis di sini ketemuan, dia lagi ikut kajian." Saya tuh mau lihat mereka tuh enjoy, walaupun nggak ada punya uang tuh enjoy gitu kan. Kita tuh dulu tuh nggak punya uang tuh, ya mau naik bus aja itu kan susah gitu kan. Waktu itu masih berapa, 75 perak gitu kan. Mau naik itu kita harus cari uang, sedangkan saya gaji Senin sampai 1 bulan itu kalau sudah pertengahan bulan udah habis gitu, kok udah mepet-mepet gitu kan, bayangin aja udah saat itu. Dan saya melihat mereka tuh enjoy. Kenapa mereka enjoy gitu kan? Dan akhirnya kelamaan saya mulai mempelajari gitu kan. Oh, ternyata maksudnya mereka tuh sholat 5 waktu gitu ya. Ternyata saya diskus dengan mereka bahwa ya apa yang mereka rasakan itu ya, dia sholat udah dia serahkan. Mama sholat maghrib udah selesai, sholat isya selesai, kayak gitu kan. Jadi sedangkan kita kan seminggu sekali pada saat itu gitu kan, hanya hari Minggu datang ke gereja ya udah selesai. Ada pertemuan-pertemuan itu kalau di kampung, kalau di kota besar mana ada pertemuan-pertemuan kayak ya mungkin sekarang ya, tapi kalau dulu kan enggak, seminggu sekali gitu. Jadi kita pengakuan dosa, menyampaikan segala sesuatu itu kan seminggu sekali gitu. Nah, dari situlah saya dapat sesuatu yang berbeda. Nah, saya kan juga sambil kerja dan ikut ini kan, apa sih namanya, teologi ya gitu kan, sekolah Alkitab lah kalau maksudnya pada saat itu. Nah, disitulah saya mulai bikin kayak riset lah, bikin kayak perbandingan gitu kan, ini kayak gini. Dan waktu saya mau bikin perbandingan itu, saya beli Quran ke Gunung Agung. Saya beli Quran karena waktu itu saya tinggal di daerah Senen gitu kan. Saya pergi biasanya main di atrium gitu kan. Nah, ke Gunung Agung lah saya gitu di Kuitang. Nah, saya beli. Saya kan suka pakai you can see, maksudnya suka gitu kan. Jadi kan biasa ya gitu kan, jalan lu beli Quran gitu kan, pakai gitu ya, pakai maksudnya terbuka gitu kan. Orang bingung gitu kan.
orang itu ya mungkin belum terlalu memperhatikan sih mungkin ya dulu ya, orang juga nggak memperhatikan bahwa saya tuh membeli itu untuk apa dan saya siapa gitu kan. Jadi belum seperti sekarang ini kan kita mau pegang yang suci itu juga kan ada aturannya gitu loh. Dan pada saat itu saya beli dan saya beli terjemahannya. Nah terjemahannya itu saya beli dan coba saya baca gitu kan, saya baca dan saya bikin ini, maksudnya baca Quran dan juga baca Alkitab gitu loh. Pada saat itu baca Alkitab dan Quran belum masuk nih, belum ada ini apa gitu, nggak ngerti gitu kan maksudnya ini. Tapi kok saya lihat-lihat semakin sekali, 2 kali gitu kan, 3 kali saya lihat ini kok semakin sama ya, maksudnya isi Quran sama Alkitab itu tuh ada kesamaan gitu kan. Tapi last day-nya itu ternyata Quran dan itu kita nggak bisa bandingkan. Jadi saya cuma melihat di Quran juga ada menceritakan tentang kasih. Nah di Kristen juga menceritakan tentang kasih, dan kita di Kristen itu pada saat itu kasih itu yang lebih utama gitu kan. Dan pokoknya kalau kamu hidup tanpa kasih kamu sia-sia gitu kan. Nah ternyata maksudnya di Quran juga ada menceritakan tentang itu gitu kan. Nah saya ingat banget itu surat Al-Baqarah gitu, Al-Baqarah kalau nggak salah 40 atau berapa, mungkin bisa dilihat itu tuh saya baca itu sampai berkali-kali. Itu saya di saat saya baca seperti itu gitu kan, saya mendapatkan ada satu kesejukan dalam diri saya. Hati saya tuh merasa beda banget gitu loh. Saya beda banget. Ada perbedaan yang saya rasakan. Saya merasa ada ketenangan gitu dalam diri saya. Tapi saya nggak pernah tahu itu apa gitu kan. Tetap aja saya mencari tahu apa sih sebenarnya bedanya gitu. Tapi kok saya bilang ini kenapa yuk bisa sama gitu ya, isinya sama gitu. Taurat sama maksudnya di Quran itu ada sama gitu kan, ininya sama gitu. Satu saat gitu kan saya kayak mungkin ada 2 bulan saya mempelajari itu. Ada 2 bulan, tiba-tiba saya tuh kayak maksudnya pingin banget pergi ke Masjid Sunda Kelapa untuk cuma mau duduk dan mau mendengar kajian. Nah saya senang banget kalau maksudnya kajian yang disampaikan oleh Quraisyah, bahwa apapun dosa kita gitu kan, apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita gitu kan, maksudnya kalau kita meminta ampun kepada Allah, bahwa maksudnya Allah akan mengampuni gitu, dan Allah tuh Maha Pengampun gitu loh. Jadi saya tuh pada saat itu merasa begini, oh ya kalau mungkin ya kalau saya ada gitu ya, maksudnya di dalam posisi saya ini mungkin saya akan menjadi seorang yang bersih dan kembali gitu loh. Tapi saya terikat gitu kan, terikat karena saya juga di agama saya yang lama itu, bahwa saya kan masih terikat dalam ini ya perceraian gitu kan. Bisa tapi secara sah belum. Akhirnya saya tanya gitu kan, kalau umpama kayak begini gimana cara membersihkan gimana. Terus teman saya bilang, coba deh kamu ini konsultasi, tapi kamu udah datang-datang aja lah gitu kan. Nah terus saya datang ke Sunda Kelapa cuma mau mendengar, karena si Quraisyah itu tuh dia tuh selalu menyampaikan yang universal, tidak terpaku dalam ini ya, maksudnya tidak kayak mengkotak-kotakan gitu loh. Karena dulunya waktu saya masih di Manado gitu kan, mohon maaf gitu ya, jadi agak kurang suka dengan Islam gitu, karena terlalu keras gitu loh. Jadi sampai pun mohon maaf ya, pada saat itu saya punya pemikiran gitu loh, bahwa terlalu banyak orang yang mati gitu kan karena Islam itu dulu. Dan sempat kita juga kurang suka gitu loh, sampai yang apalagi kalau dia berjilbab gitu kan, gitu tuh kita kurang suka. Kita melihat orang tuh melihat kayak mandang, ngelihatnya sampai kayak gitu kan, Masya Allah itu zaman itu. Tapi ternyata maksudnya di saat saya udah saat ini gitu kan, kadang-kadang saya tersenyum sendiri dan rasa sedih itu ada gitu kan. Kenapa nggak dari dulu gitu kan saya mengenal, dan kenapa saya bertemu dengan orang-orang yang selalu tidak pas gitu pada saat itu gitu loh. Dan alhamdulillah di saat saya sering ke Sunda Kelapa, dan akhirnya juga saya bersyahadat di Sunda Kelapa itu tuh benar-benar waktu pas saya mau datang ke situ, saya pakai seperti biasa dong pakaian saya gitu kan. Akhirnya bilang nggak boleh katanya. Saya bilang kok nggak boleh gitu kan. Akhirnya dijelaskan gitu. Oh ya ternyata kayak gini. Oh ya ternyata kenapa kita harus menutup gitu kan. Apalagi masuk dalam suci. Kalau kita kan pergi gereja mau pakai ini aja kan
antum tahu gitu kan, kalau sana mau pakai kayak kita ke pesta gitu kan, udah ini ya biasa aja gitu loh. Tapi ternyata kalau masjid itu suci gitu kan, dari mau masuk tempat ibadah kita juga suci, mau kita mau sholat juga kan, kita mau beribadah juga kita harus mensucikan diri gitu kan. Nah itu yang menjadi sesuatu yang berbeda buat saya. Nah itulah yang banyak sebenarnya yang saya rasakan gitu perbedaan, sehingga saya memutuskan untuk ini. Yang terlebih yang paling utama adalah ketenangan hidup saya, ketenangan hati saya di saat saya sudah ada di mengambil langkah untuk menjadi seorang mualaf, dan maksudnya berpindah gitu kan, itu saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Tetapi di dalam hidup saya mendapatkan sesuatu yang berbeda, tetapi di luar, di sekitar saya mendapatkan yang tidak baik gitu. Jadi di saat saya mengambil satu keputusan itu, waduh, keluarga saya menganggap saya tidak ada, putus gitu loh. Jadi di saat saya bersyahadat dan mereka tahu saya ini putus, wah pokoknya sampai ada pertengkaran, maksudnya bukan pertengkaran ini ya, tapi maksudnya sampai agama nggak benar gitu loh, yang saya jalankan itu nggak benar gitu loh, kayak gitu loh. Jadi pokoknya di saat tapi memang ya kalau saya kembali tarik sampai sekarang ini tuh, Allah tuh mencintai saya tuh memang betul-betul dia sangat cinta gitu loh. Dan saya juga saat ini saya mencintai Allah itu memang gitu kan, nggak bisa saya ungkapkan gitu, karena sampai sekarang ini tuh walaupun saya tuh banyak diuji gitu ya, dari saya masuk sampai hari ini gitu kan, Allah selalu memberikan saya jalan keluar gitu loh. Dan itulah yang membuat saya semakin cinta. Dan saya tuh di Manado itu hanya saya satu-satu orang yang datang ke kampung saya menutup aurat saya. Dan saya tidak pernah seperti teman-teman yang sudah mualaf dan mereka datang kampung buka ininya. Dan saya datang ke sana, inilah simbol saya dan inilah pakaian saya gitu. Dan mau kamu terima atau tidak, ya ini pakaian saya gitu loh. Dan kenapa? Karena saya semakin saya dapat ujian itu semakin saya cinta gitu kan. Jadi kayak kita sama pasangan kita gitu kan, semakin kita dihantam gitu kan, semakin saya mencintai gitu kan. Dan ternyata Allah itu sangat cinta banget sama saya dari uji gitu loh. Di saat saya masuk, di saat itu kan kata di Quran juga kan, ya tidak akan beriman seseorang kalau dia tidak mendapatkan ujian gitu kan. Nah itu pertama kali saya mendapatkan ujian tuh saya dia maksudnya ditinggalkan gitu loh, sampai dibenci juga. Iya pasti orang bilang saya sudah tidak ada gitu, mereka anggap tidak ada, sampai mereka udah bawa ustadz kamu tuh dari sana yang gitu, maksudnya bahwa saya itu nggak benar gitu loh, yang saya pilih itu nggak benar itu pada saat itu. Tapi saya tetap, keputusan saya mengambil langkah ini, ya ini kan dari hidup saya, dari diri saya. Kata Quran, siap, dosa kamu gitu loh, kamu yang tanggung, bukan siapapun gitu loh, kayak gitu. Jadi itulah yang menjadi memperkuat diri saya pada saat itu. Dan di saat saya menjadi seorang mu'alaf dan saya bawa pindah, saya disucikan maksudnya kembali katanya seperti bayi. Jadi dosa-dosa saya itu, dan memang saya praktekkan itu benar. Dan waktu saat itu, di saat saya bilang kembali seperti bayi gitu kan, dosa tidak ada segala macam, saya juga dikasih hadiah umroh pada saat itu. Jadi waktu saya mualaf gitu kan, saya disampaikan kalau saya bisa baca Quran gitu, maksudnya sudah kan dari Iqra 1, 2, 3 sampai selesai, terus kalau sudah bisa masuk Quran, saya diumrohkan. Qadarullah, nggak sampai seminggu saya udah naik Quran gitu kan. Mereka berpikir mungkin lama kali saya gitu kan, tapi karena beda ya, karena saya tuh mengambil satu keputusan menjadi seorang muslim gitu kan, itu karena kemauan saya, bukan karena saya mau menikah dengan siapapun. Dan itu yang saya sering sampaikan kepada teman-teman mu'alaf. Kalau kamu, pernah ada yang bertanya sama saya, kalau mau mu'alaf, saya bilang, kamu udah siap belum? Karena nggak gampang loh jadi mu'alaf, memang nggak gampang. Pikir gampang gitu jadi mu'alaf, lu diuji nih banting lu kayak apapun gitu kan, dalam secara iman gitu kan, secara lahir, secara batin semua diuji gitu kan. Tapi kalau kita tetap berjalan gitu, maksudnya pegangan kita kepada Allah gitu kan, memang betul-betul niat kita karena dari kita gitu, bukan karena orang gitu loh, itu akan lancar gitu loh, dan pasti akan ada jalan keluar terus. Beda kalau kita maksudnya, mohon maaf ya, ada banyak teman saya juga yang mu'alaf, dan beberapa teman juga yang mereka karena menikah gitu kan,
status gitu loh. Dan setelah dapat ujian dia kembali lagi. Dan saya pernah merasakan hal itu dulu, dan pasangan saya gitu yang almarhum sampai bilang begini, udah kamu kembalilah itu ke Kristen, kembali gitu. Sampai begitu, bayangin aja ujiannya suami sendiri gitu. Itu pada saat itu. Dan 1 tahun saya menjadi seorang mualaf, akhirnya saya ketemu dengan almarhum gitu kan, ketemu dengan almarhum, akhirnya menikah, dan saya mendapat 2 anak dari beliau. Sekarang 4 anak saya. Kayak gitu. Nah, begitulah kehidupan ini ya. Banyak sih sebenarnya, banyak. Jadi buat saya gitu kan, menjadi seorang mualaf itu tidak gampang. Penuh dengan air mata, penuh dengan sakit hati. Tapi kita harus menyadari bahwa itu semua karena Allah. Karena kalau kita mencintai karena Allah, maka kita berpindah pun karena Allah gitu kan. Maka maksudnya semua yang kita alami itu akan menjadi satu keberkahan buat kita. Dan itu yang saya rasakan sekarang, sampai sekarang, alhamdulillah. Kayak gitu. Masya Allah ya Bu, buat apa namanya, cerita-cerita yang barusan Ibu paparkan tadi itu sangat luar biasa. Insya Allah. Menjadi motivasi buat sahabat ngaji cerdas. Tadi saya sempat mendengarkan mohon maaf ya Bu, di suami yang pertama kan Katolik. Katolik. Ini yang saya dengar dulu ya Bu, waktu saya dulu juga masih Kristen Protestan. Sesusah-susahnya Kristen Protestan itu cerai, itu lebih susah lagi orang Katolik, betul. Karena memang nggak bisa. Harus apa? Izin pun dari izin paus ya. Paus, izin dari Paus itu juga kan, Paus juga menyampaikan. Dan itu kan waduh, bayangin aja harus ke Roma gitu kan, gitu kan. Dan pada saat itu, akhirnya di saat saya dan kami juga berpisah baik-baik gitu ya, baik-baik gitu loh. Nah, di saat itu tidak ada pertengkaran, dan memang ya tidak ada kecocokan lagi gitu kan, dan kita bisa baik-baik. Dia juga baik-baik menyampaikan ke saya, dan juga saya akhirnya, dan saya menyampaikan kalau umpamanya gimana, oh ya kalau umpamanya saya udah mualaf gitu, itu akan otomatis saya kembali lagi seperti fitrah gitu kan. Jadi ya semua gugur gitu kan, gitu. Oh gitu. Akhirnya 1 tahun kemudian saya nikah gitu loh, kayak gitu. Alhamdulillah. Dulu kan saya punya beberapa teman Katolik udah nikah, bermasalah kan suami istri, padahal udah punya anak. Itu mereka ya nggak bisa cerai, karena betul. nanti kan mereka di Semarang, dari Semarang ambil nunggu keputusan dari Paus, dari pusat ya, jadi kan harus diurus ada beberapa wilayah dan semua, sampai dia itu berapa lama itu kan. Akhirnya dia lebih memilih pisah ranjang sampai ubanan. Tapi kalau yang cowok teman saya ini aman karena dia tinggal di rehabilitas ya, skizofrenia. Okay. Tapi nggak tahu kalau istrinya. Kalau yang pisah ranjang udah hampir 15 tahun. Ya. Itu ada lagi yang 7 tahun, ada lagi yang 10 tahun. Karena memang nggak bisa gitu loh. Jadi walaupun saya dengan dia udah baik-baik gitu berpisah, memang nggak bisa. Akhirnya, nah pada saat itu saya menikah. Akhirnya dia juga menikah gitu kan, tapi kita bikin pernyataan gitu loh. Karena saya bilang kan saya udah beda. Betul. Gitu kan. Saya pada saat itu saya bilang udah silakan gitu. Udah kayak gitu. Dan alhamdulillah, cuma memang pada di saat saya mengambil satu keputusan besar dalam hidup saya itu, yaitu memang sulit gitu kan. Karena ujian saya itu ibaratnya tuh kayak obat nyamuk gitu ya. Jadi orang yang terdekat dulu yang menguji saya gitu. Sampai akhirnya sampai kebal saya ujian. Ujian tuh Masya Allah gitu. Saya tuh ujian tuh, kenapa saya buka travel gitu kan, karena juga dari ujian gitu kan, gitu loh, dikhianati oleh almarhum gitu kan, banyak gitu loh. Tapi saya tetap dalam posisi saya sebagai seorang muslimah gitu loh. Dan saya tidak berpikir, walaupun saya dapat ujian, kalau yang lain udah, orang bilang maksudnya mau naik tangga tuh ya, udah nggak sanggup gitu, turun udah selesai gitu. Saya anggap itu jadi kayak petualangan hidup saya gitu kan. Jadi, dan saya punya keyakinan dan bahwa di saat saya menaiki level gitu kan, saya ada di ujian. Gitu ya, saya kembalilah kepada kita ujian ya, mau SD, SMP, SMA sampai kita kuliah dan selesai gitu kan. Itu kan diuji gitu. Nah ini kan ujian kita, ujian kehidupan gitu kan. Tahu nggak
lama saya, maksudnya ujian saya itu tuh dari tahun 2013, 2006, terus 2007 saya menikah, dan 2008, 2011 pertama kali saya umroh gitu. Setelah saya umroh, wah tambah besar ujiannya gitu. Kayak gitu. 2011, tapi 2011 Masya Allah gitu kan, saya memang kayak, ya memang benar, tidak ada beban gitu loh. Dan sampai saya cium Hajar Aswad tuh Masya Allah gitu loh, udah kayak diantarkan gitu loh. Itu iya, di saat 2-3 tahun kemudian gitu kan, 2 tahun deh, 2010, 2011, 2012 berangkat lagi, berat gitu kan, wah kayaknya udah ada ini nih, udah mulai ada dosa lagi gitu kan, kayak gitu. Jadi pikiran saya kayak begitu. Dan pada saat saya cium Hajar Aswad yang kedua gitu, berat banget gitu loh, keliling Ka'bah aja diberat, kenapa ya gitu kan. Oh ternyata maksudnya benar-benar, dan itu memang bukan cuma cerita fiksi belaka gitu kan, dan memang ternyata gitu kan, di saat kita menjadi seorang mualaf gitu kan, Allah uji kita untuk peningkatan iman kita gitu, kayak gitu. Tinggal tergantung kita diuji, tinggal tetap berdiri atau maksudnya kita mundur gitu kan. Nah kalau saya hidup, karena saya juga saya merantau gitu kan, saya sebagai anak yang paling tua, jadi beban gitu kan, dan orang tua saya juga mengajarkan saya bekerja keras gitu kan, sehingga di saat saya mendapatkan ujian apapun gitu kan, itu saya anggap sebagai bukan beban buat saya, tapi saya harus naik, pasti saya akan naik tingkat gitu, kayak gitu. Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Jangan pikir sekarang ini juga saya nggak punya ujian, banyak. Jadi setiap level itu pasti ada ujian. Kesenangan, sakit gitu kan, dibenci orang, itu juga ujian buat saya. Dan saya anggap semua yang datang ke saya itu, saya afirmasi diri saya positif aja. Dan saya tidak mau berpikir itu negatif gitu kan, mau dibenci orang atau mau mendapatkan hal-hal yang tidak saya senangi gitu kan, itu saya anggap itu ada, ini Allah lagi menguji saya gitu, seperti itu. Masya Allah. Nah itu tadi saya mendengar Ibu tentang teologi ya Bu, itu belajar di mana dan lembaganya apa ya Bu? Saya di Tiberias pada saat itu, dan biasanya kita sih bilang sekolah Alkitab ya itu ya, sekolah Alkitab, jadi nanti PDM, pendeta muda, dan saya juga itu, cuma saya nggak sampai selesai karena itu dia dibikin perbandingan, akhirnya saya sibuk gitu kan, dan saya udah tapi saya sudah berdiri di mimbar gitu loh, saya sudah praktek gitu kan, dan akhirnya ilmu saya itu gitu sampai sekarang ya saya lakukan untuk saat sekarang ini saya sebagai seorang muslim gitu lah, kayak gitu. Kalau di gereja tersebut Ibu selain pernah berdiri di mimbar, maksudnya khotbah, itu apa lagi Bu? Kayak paduan suara gitu kan, konseling gitu loh, seperti gitu ya, kayak motivasi lah, kasih motivator, inspiring lah buat buat jamaah gitu kan, majelis-majelisnya seperti itu. Itu berapa lama Bu? Berapa tahun Ibu melakukan aktivitas seperti itu? 6 bulan. 6 bulan? Iya, 6 bulan. Alhamdulillah sih 6 bulan, dan kegiatan kita itu belajar ya, maksudnya kita belajar Alkitab gitu kan, dan juga belajar untuk khotbah gitu kan. Nah terus ya jujur aja, malah kita justru mengkristenkan gitu kan pada saat itu, tapi ternyata maksudnya saya jadi berbeda, kekuatan yang saya, tapi memang Quran itu tuh mengkuat gitu loh, maksudnya ininya dia tuh ya, magnetnya gitu loh, sehingga saya malah lebih mencintai Quran gitu kan, daripada pada saat itu kitab saya sendiri gitu, dan saya semakin ingin cari tahu gitu loh pada saat itu. Nah itu, dan akhirnya ya saat sekarang ini saya. Waktu program pemurtadan itu satu timnya berapa orang Bu? Kita satu kelompoknya itu 5. 5. Di daerah? Sukabumi. Oh. Kita Sukabumi, memang di tempat-tempat kecil lah ya, jadi di kayak pedesaan gitu kan, gitu loh, seperti itu. Dapat berapa orang Bu yang dimurtadkan sama timnya Ibu?
Kalau pada saat itu saya belum ada ya, maksudnya belum ada yang kita inikan gitu loh. Tapi ada beberapa, maksudnya kalau tim ya, kalau di Sukabumi kita mungkin ada 2 atau 3 orang gitu ya, gitu loh. Dan anak-anak muda gitu kan, anak muda yang dia maksudnya ngikut dengan kita gitu kan. Dan itu pun ya kita ngajak mereka ya bersama-sama kita gitu, seperti itu. Kita sih nggak menjanjikan ya pada saat itu ya, tapi kayak ya karena mungkin namanya orang kota turun ke desa ya gitu kan, bagaimana sih ceritanya gitu kan, kayak orang kota turun ke desa, jadi mereka kayak gimana sama kita terus ikut gitu loh. Ikut ya udah kita nanya dia masuk gereja kayak gitu, terus dibaptis, udah deh. Selain tadi perbandingan apa Al-Quran sama Bible ya Bu, apakah ada pengalaman lain atau momen khusus yang menjadi titik balik Ibu sehingga Ibu lebih memutus untuk lebih memilih Islam daripada Kristen? Kalau saya lebih kepada ketenangan ya gitu kan. Quran itu memang saya baca gitu ya, karena jujur aja kalau di Bible itu kan seminggu sekali ya kita baca gitu Quran, dan itu jadi magnet buat saya lebih besar itu tuh membaca Qurannya, dan akhirnya itu jadi ini kekuatan saya gitu kan. Itulah menjadi salah satu jadi ketenangan buat saya. Jadi saya merasa di dalam maksudnya Quran itu tuh ada sesuatu yang berbeda gitu kan, dari setelah saya pelajari sampai sekarang gitu kan, dari ayat-ayat itu aja tuh itu tuh udah luar biasa gitu loh, bisa menjadi kayak seperti panah gitu kan, jadi tetap tepat sasaran gitu loh. Jadi itu bukan kan kalau di Kristen itu kan kayak ada seperti potong-potongan ayat gitu ya. Nah, saya juga suka bikin potongan-potongan ayat gitu kan, itu yang menjadi kekuatan saya di saat saya sudah menjadi Islam gitu kan, jadi mualaf gitu. Nah, dan saya mengambil keputusan besar itu karena saya mendapatkan ketenangan itu gitu. Jadi ada sesuatu yang, karena kita kan sebelumnya, jadi saya merasa sebelumnya saya tuh ya kayak kacau gitu loh. Jadi nggak ada aturan nih dalam hidup saya gitu. Udah saya pokoknya gereja gitu kan. Tapi setelah maksudnya saya di Islam gitu kan, maksudnya saya diatur gitu kan dari beribadah gitu kan. Seperti itu. Nah, itulah yang membuat saya berbeda dan yang membuat saya lebih kuat gitu kan untuk keinginan menjadi seorang muslim itu, yaitu dia gitu loh. Saya membaca Quran itu gitu kan, mendapatkan satu ketenangan. Kadang-kala maksudnya hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin gitu kan. Nah, itu. Jadi kayak jalan tol lah gitu ya, dibandingkan dengan kita jalan biasa gitu. Menurut saya seperti itu kalau saya rasakan kayak gitu sih, Mas. Tadi Ibu juga cerita tentang bahwa Islam itu adalah agama kayak Ibu masih seorang Kristen. Ya, betul. Apa ada hal lain selain itu yang membuat Ibu benci kepada Islam? Lalu pengalaman spesifik apa yang membuat Ibu tuh ya membenci Islam seperti itu? Kalau saya sih maksudnya kayak kita kan nasional apa ya, maksudnya sosial ya, kita tuh sosialnya tuh karena keluarga saya tuh sosialnya lebih tinggi gitu kan, jadi kita tuh peduli dengan orang, sebenarnya kayak begitu. Nah, kalau peduli dengan orang itu, nah dari agama yang dulu ya, maksudnya Islam itu membuat sesuatu yang tidak kita sukai gitu kan, itu jadi timbul kebencian gitu kan. Apalagi pada saat dulu itu kita ngelihat kan banyak ya, mohon maaf ya, sampai gitu kan gitu loh, dan aduh jelek. Nah, ternyata kan itu oknum ya dulu. Nah, setelah saya di dalam, baru saya tahu, oh ternyata maksudnya itu oknum, bukan agamanya gitu kan. Nah, ternyata maksudnya Islam juga mengajarkan kasih gitu. Nah, itulah jadi pada saat itu, jadi akhirnya kita juga mengikuti karena orang tua juga benci gitu, kita sebagai anak mengikuti aja gitu kan, ikut gitu loh. Kita nggak suka gitu loh. Dan apalagi dulu tuh orang yang kalau melakukan maksudnya pembunuhan seperti itu gitu kan. Nah, itu tuh kita tuh agak nggak melihat itu tuh yang bukan manusiawi gitu loh. Nah, itu jadi
bencinya kita itu sebenarnya benci karena bawaan dari keluarga sebenarnya sih gitu ya. Tapi setelah saya tahu gitu kan ternyata nggak kayak gitu. Dan yang paling pada saat itu sudah bilang yang nikah banyak gitu loh, kayak gitu. Itu sih ya, jadi dua itu pada saat itu. Dan ternyata waktu pas di saat saya itu ya saya diuji kayak gitu, tau gak sih? Diuji kayak gitu, tau gak lah, Allah kota diuji gitu, Masya Allah, ini di hadapan dengan pasangan saya, maksudnya gini ya gitu, aduh kok saya diuji kayak gitu ya gitu. Jadi kan yang keluarga saya tuh melihat tuh ini bener kan gitu, semua tuh kan, jadi kayak tuding saya gitu loh. Nah bayangin aja bagaimana saya bisa menyimpan semua itu tuh sehingga tidak diketahui oleh keluarga saya gitu loh, sampai ya kadarullah gitu kan, bisa saya punya anak gitu kan ya, ternyata itu harus dibuka gitu kan. Sedih sebenarnya itu tahun 2013 gitu loh. Itulah makanya akhirnya saya menyibukkan diri dan itulah saya berdiri travel gitu. Dan memang yang saya benci itu diuji. Dulu saya tahu nggak, waktu pas saya takut mayat gitu kan, karena orang tua saya meninggal, saya takut mayat. Di saat saya umroh, tahu nggak, mayat di samping saya coba pada saat itu. Jadi apa yang saya benci itu diuji, Allah kasih gitu ke kita gitu loh. Jadi saya mulai ya sama kayak Mas mau belajar tentang digital algoritma gitu, sama gitu kan. Kita ternyata apa yang kita ini itu Allah akan uji buat kita. Makanya saya nggak mau membenci siapapun. Sampai sekarang saya tidak mau, hati saya tidak mau penuhi dengan hal-hal biarlah mereka yang benci saya, tapi saya jangan gitu loh. Dan saya juga tidak mau mengotori diri saya dan juga mulut saya dengan hal-hal yang tidak baik gitu loh, karena akan melewati kita gitu loh. Jadi bukan cuman algoritma aja yang kayak begitu gitu, hidup kita juga seperti itu. Dan itu prakteknya memang ada, faktanya ada, jadi bukan cerita gitu loh. Dan itu saya alami. Yang saya benci, coba bayangin aja, saya benci dan saya dihadapkan dengan itu. Ternyata di saat saya tahu, oh ya Allah tuh mau melihat ini kayak gini, dan itu bukan agamanya, tetapi itu oknum gitu loh. Dan saya dipertemukan dengan orang itu, dengan orang yang memang wah, yang sadis gitu kan. Coba, dan di saat gitu juga gitu. Nah, yang saya benci itu kan, harus menikah sekian-sekian gitu kan gitu loh. Saya ketemukan dengan hal itu gitu loh. Suami saya seperti itu dan saya diuji, benar-benar diuji benar. Jadi saya tuh merasakan ya Allah gitu, kenapa sih saya kayak gini gitu kan. Dan keluarga saya pada saat itu sudah membuka saya begitu, terus mereka tahu kayak gitu kan, jadi coba saya tutupin kayak apa coba, kan di dalam batin gitu kan gitu. Jadi saya bertentangan gitu loh dengan maksudnya, ya Allah kenapa kayak gini gitu kan, kok kenapa saya harusnya saya tutup rapi-rapi gitu kan. Tapi ya memang apapun ya kita tutup rapi gitu kan. Tapi kalau udah buka gitu kan, terbuka seperti apa mereka mau itu, ternyata masih keluarga saya di saat saya terbuka gitu kan, ya mereka yang maksudnya ya udahlah itu kan pilihanmu. Tahu nggak kata-kata itu doang yang keluarga saya bilang, itu pilihan kamu yang mau dengan hidup kamu seperti itu ya harus kamu jalanin. Coba bijak nggak kayak gitu? Mana ada kalau orang lain yang maksudnya yang itu, pasti dia bilang, ya udah lalu. Kalau teman-teman saya bilang, ngapain sih lu pertahankan kayak begitu? Ada, tapi keluarga saya, tapi nggak tahu ya, mungkin ya itu ya, mungkin doa saya gitu ya, di depan Ka'bah gitu kan. Saya meminta pada saat pertama kali saya menjadi seorang mualaf dan saya umroh, saya cuma minta depan Ka'bah. Dengan doa saya, waktu saya umroh dengan siapa? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Itu cuma, saya senang juga kan khotbah-khotbahnya dia, tausiahnya dia. Saya dipertemukan dengan dia gitu loh. Duduk satu, ini juga di pesawat. Padahal saya cuma ngeliat di TV kan, coba. Ya Allah ngasih, tahu nggak semuanya gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak kita tidak pikirkan, tapi maksudnya sudah ada di dalam diri kita gitu kan. Oh kita senang dan kita suka, ini Allah kasih. Makanya jangan kita suka dengan hal yang tidak baik, maka akan datang juga yang tidak baik. Seperti itu, apa yang kita suka yang jelek akan datang ke kita jelek gitu kan. Makanya saya mulai mempelajari, jadi lama dari tahun berapa itu saya pelajari gitu kan, pelajari semua. Dan sampai sekarang pun saya belajar. Jadi nggak semerta-merta saya sudah seperti ini terus saya nggak belajar, saya belajar kehidupan. Udah tahu saya juga ujiannya seperti apa. Sampai saya pernah ditahan juga. Saya pernah sampai di pesantren kehidupan, kalau saya bilang. Saya pernah masuk, bukan kesalahan saya, tapi saya harus tanggung. Bayangin aja, berat gitu loh.
Kalau kata orang mesti pahit-pahit gitu loh, gitu bahasanya. Tapi saya tetap seperti ini. Karena saya tahu bahwa Allah tuh mencintai saya gitu kan. Berat Mas gitu loh. Jadi maaf ya, jadi berat gitu loh, berat. Tapi saya mengalami itu, saya cuma berpegang bahwa maksudnya dalam Quran Allah tuh lagi sayang sama saya. Sangat berat benar. Karena ujian saya itu ujian bukan dari orang jauh gitu kan, tapi dari keluarga saya. Maksudnya dari orang yang terdekat saya gitu loh. Sorry, jadi kalau kayak begitu saya ya agak ini agak maaf agak emosional gitu. Dan memang kejadian-kejadian kayak begitu tuh yang saya alami itu, orang mungkin kalau teman-teman yang lain nggak akan sanggup seperti itu. Paling udah kembali buka jilbab. Itu saya pernah gitu loh, pernah mengalami hal-hal yang bukan kesalahan saya, tapi saya harus tanggung gitu loh. Akhirnya saya menyadari bahwa oh ya Allah menjayangi. Tapi di saat setelah saya menghadapi itu, saya jalan gitu, oh ternyata Allah tuh lagi mau saya ada di sini gitu kan. Untuk apa? Menjadi berkah buat sekitarnya gitu kan di situ. Nah itu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang sebenarnya kalau mau dipikir sampai sekarang pun suami saya meninggal gitu kan. Kalau beliau sebenarnya udah buka jilbab, ini ya kembali gitu kan. Dan beliau pun sampai menyampaikan ke saya, udah kamu balik aja di Kristen, sampai seperti itu gitu. Karena bertentangan, karena dia mohon maaf ya menikah lagi dan sebagainya gitu. Ya saya nggak suka gitu kan, karena jujur aja di latar belakang saya nggak ada pernah seperti itu gitu kan. Bayangin aja saya harus mengikhlaskan dan saya harus menerima hal itu gitu kan, menerima bahwa yang saya benci gitu kan, dan keluarga saya nggak pernah ada di keluarga saya harus terima gitu loh. Coba bayangkan aja itu, kan berat gitu loh. Tapi ya qadarullah gitu kan, ternyata itu adalah cintanya Allah kepada saya gitu loh. Jadi dia menguji saya untuk saya lebih paham gitu kan tentang kehidupan seperti itu. Jadi itu loh Mas. Saya tuh kalau itu karena memang terasa jadi agak sedih sedikit karena merasa sebenarnya saya udah melupakan gitu kan, tapi ya manusiawi sih ya, rasa kesel, rasa sedih gitu. Sampai saya bilang begini, kenapa sih saya mesti kayak gini? Pernah sampai seperti itu, pernah sampai saya merajuk gitu loh, mohon maaf, sampai saya nggak mau sholat, jujur saya nggak mau sholat gitu loh. Saya ngapain kayak begini tuh, susah, sampai sakit pula saya gitu kan. Sampai pernah ada tuh fasenya tuh saya tuh capek juga gitu loh, baca Quran saya tuh nggak pernah tinggal gitu kan. Kenapa kok ya Allah, kenapa kok saya seperti ini gitu, kenapa dibuat seperti ini gitu kan pada saat itu. Sampai ada hal yang aduh capek dah gitu loh, udah kayak pasrah gitu kan. Tapi Masya Allah ternyata semakin fase itu mungkin 3-4 bulan lah saya merasakan seperti itu, nggak sholat saya nggak mau sholat. Sebelum orang yang dia ini aja itu nggak sholat, kok semakin saya mencintai, semakin cinta kepada Islam gitu kan, kok saya dapat ujiannya bertubi-tubi gitu kan. Usaha ini pada usaha terus tiba-tiba hancur gitu kan, terus udah gitu naik lagi, terus udah gitu suami kayak begini, pokoknya banyak banget gitu loh. Itu dan memang pada saat itu saya udah pasrah gitu loh, sudah nggak mau gitu kan. Saya bilang ngapain sih, udah sampai jujur aja sampai udah mau buka jilbab gitu loh, ada fase itu. Dan ya untung nggak lama gitu, dan padahal saya tuh rajin ke taklim gitu kan, rajin belajar, rajin sampai saya nggak mau lagi karena saya berat Mas, berat loh. Sampai ya Allah, sampai saya pada saat itu tengah malam saya bilang, ya Allah kenapa kok saya kayak gini gitu kan, kenapa gitu loh, sakit saya ini, mungkin agak bagus badan saya dulu supaya karena orang bilang kayak makan hati gitu ya. Kayak aduh gimana sih, karena saya menutup gitu kan, menutupin semua, karena saya harus saya nggak mau keluarga saya melihat saya seperti ini gitu kan gitu loh. Jadi dan saya juga menutup yang saya selalu banggakan diri saya, oh ini ada maksudnya suami dan sebagainya, itu ternyata kayak gini gitu. Jadi hal kayak begitu terus saya dikerjain orang gitu dalam kerjaan gitu loh. Di akhirnya
bukan harus kesalahan saya, akhirnya saya harus ditahan gitu loh, walaupun cuma sebulan, tapi kan bagaimana sih rasanya di dalam gitu kan. Tapi Masya Allah di dalam juga luar biasa gitu loh, Allah ngasih ke saya gitu loh. Jadi memang kayak pesantren, saya jadi kayak mesti diasingkan gitu loh. Ternyata diasingkan itu Allah kasih lagi orang, akhirnya orang yang di situ tuh yang dia, mohon maaf ya, dia Kongfucu, dia bisa jadi mualaf gitu loh. Ternyata maksudnya Allah tempatkan saya di situ untuk menjadi inspirasi gitu kan, tapi dengan jalan yang berbeda gitu loh. Jadi jalannya itu jalannya yang saya tidak mau gitu kan. Jadi maksud jalan yang aduh kok jalan kayak begini. Tapi alhamdulillah di saat jalan itu saya ambil, dan saya waktu itu pas mau ambil itu pun sakit saya gitu kan. Wah, malu gitu kan. Coba gimana kalau orang tahu, pokoknya itu banget gitu. Sampai pada saat dulu ya ditahan seperti itu. Ternyata saya di situ untuk saya jadi berkah. Jadi maksudnya orang yang nggak sholat jadi sholat gitu kan, orang nggak baca Quran jadi baca Quran, orang yang nggak puasa jadi puasa gitu kan. Akhirnya mereka juga memeluk Islam gitu kan. Oh ternyata Allah antarkan saya di situ gitu kan, untuk menjadi berkah buat mereka. Tapi dengan caranya Allah gitu kan, gitu Mas. Wah berat sih sebenarnya. Makanya saya bilang kalau sama teman, kalau saya kan di Sunda Kelapa itu jadi konsultasi ya, kalau orang mau mualaf kan mereka suka direferensikan ke saya untuk konsultasi supaya dapat penguatan gitu. Saya selalu bertanya, kamu mau mualaf, mau pindah itu karena siapa? Kalau orang lain jangan deh. Saya bilang saya tolak, saya gituin, jangan. Kenapa? Kamu berat gitu loh. Karena saya merasakan, saya sampaikan, kamu akan kayak begini. Tapi ada juga yang dia lanjut gitu kan, walaupun dia mau menikah tapi dia lanjut. Tapi ya udah, akhirnya dia selalu minta kekuatan, maksudnya sharing dengan saya, dan saya selalu memberikan kekuatan. Alhamdulillah, sampai saya pernah satu pastor juga, dia sharing dengan saya, dengan ininya saya, dan saya bilang kalau mau pindah hati-hati, kalau milih jadi Islam tuh berat gitu, ujiannya berat. Mau nggak ujian kayak begini? Kalau mau jalan, kalau nggak jangan. Nah dia waktu itu mau menikah, jadinya menikah, dia turunin pastornya, dia menikah. Alhamdulillah saya sih Masya Allah gitu kan, udah banyak sih yang saya buat syahadat gitu, yang berpindah karena mereka juga melihat saya ada, dan juga berbagi cerita dengan saya gitu loh, seperti itu. Dan selalu cuma satu kata saya bilang, kalau kamu berpindah menjadi Islam dan mau bersyahadat, kamu harus pikirkan baik-baik. Karena di saat kamu mengambil satu keputusan itu gitu kan, kamu akan diuji, dan diuji itu bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat dengan kamu. Bisa jadi pasangan kamu nanti gitu kan, siap nggak dengan ujian itu? Kalau kamu siap, jalan, kalau nggak jangan. Kamu nanti balik lagi gitu loh, nggak akan kuat. Dan ada juga yang seperti itu. Si ini kan waktu itu juga yang waktu Denada kan, ininya si siapa tuh yang kan kita sama-sama yang ininya, mereka dia suaminya mualaf gitu kan, akhirnya kan bisa juga ya kembali lagi toh gitu loh. Karena apa? Saya pun menyampaikan ke teman-teman, umpamanya kayak dia Islam, calonnya Kristen dan bukan seagama, saya minta dia harus berubah dulu gitu loh, dia dulu, karena dia akan menjadi contoh gitu kan. Misalkan pasangannya akan menjadi contoh, karena dia akan mirrornya ke pasangannya dia gitu loh, kayak gitu. Kalau kita tidak membawa ini diri kita gitu kan untuk yang calonnya ini, nah bumerang buat kita, jadi jangan dosa kayak gitu. Alhamdulillah gitu kan. Banyak yang akhirnya saya jadi kalau istilahnya jadi motivator lah buat mereka gitu kan. Dan setiap kali saya dakwah gitu kan, saya tidak pernah menceritakan siapapun, tapi saya menceritakan tentang diri saya. Jadi kalau di teman-teman mualaf, ya saya menyampaikan apa adanya gitu loh. Mau milih seperti saya, ya kalau kamu cerita, ya inilah saya seperti ini. Segitu. Jadi saya tidak mau mengajarkan mualaf yang lain tuh yang datang minta sebagainya gitu. Jadi saya harus menyampaikan ke mereka sehingga mereka bisa menjadi berdiri sendiri, mandiri kayak gitu. Gitu sih. Kurang lebih seperti itu, Mas.
Ya, wah, panjang sebenarnya gitu ya. Banyak sih ininya cerita, cuman lah kehidupan ini cuman satu yang saya berpegang teguh gitu kan, cuman dengan Quran sama ya sholat gitu loh. Dan saya punya punya surat yang saya selalu menjadi kekuatan saya, itu Yasin, surat Yasin. Saya baca surat Yasin tuh sehari 5 kali. Jadi saya baca gitu kan. Setiap akhir sholat saya selalu baca itu Yasin. Dan itu bukan praktek gitu kan. Dan itu apa ya? Hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan saya terlalu percaya dengan diri saya. Dan saya percaya diri saya karena ada Allah gitu kan. Dan saya mempunyai kekuatan karena punya Quran gitu loh. Itulah kehidupan saya, kekuatan hidup saya hanya di Quran bergantung. Dan saya suka menyampaikan ke teman-teman mu'alaf juga gitu loh. Kalau memang mencintai Allah, mencintai Islam itu karena Allah gitu kan, bukan karena seseorang. Dan pegang teguh kepada Quran. Karena cuman itu yang masa depan kita sudah ada di Quran. Itu. Jadi semua yang ada di depan kita, ke depan itu semua sudah ada di Quran. Cuma kita aja yang nggak tahu. Nah kalau mau cari tahu ya baca gitu. Jangan bacanya pas Ramadan doang. Kayak gitu Mas. Siap. Ya mudah-mudahan sih ya teman-teman saya mu'alaf juga ya, mereka akan lebih kuat dari saya, maksudnya akan lebih kuat daripada saya gitu, dan lebih berhasil dari saya gitu, insya Allah. Ya, tadi Ibu menceritakan banyak segala tantangan-tantangan ketika Ibu setelah menjadi Muslim ya Bu. Ya. Bagaimana ketika di awal-awal Bu? Apa dari pihak keluarga atau mungkin dari kalangan gereja itu apa menekan Ibu atau seperti apa Bu? Kalau menekan sih mereka enggak ya. Kalau maksudnya teman-teman sekarang, teman-teman pendeta sekarang yang sudah jadi pendeta yang sama-sama kita juga sekarang baik. Maksudnya kita berkomunikasi baik gitu kan ya, pilihan gitu ya, dewasa lah kita berpikir ya. Tapi kalau keluarga memang menentang, keluarga saya menentang, dan keluarga saya pada saat saya mesti mengambil satu keputusan itu dan mereka tahu saya Islam, mereka membenci saya. Dan 2 tahun, hampir 2 tahun tuh saya nggak berbicara dengan keluarga saya, termasuk adik saya. Dan adik saya mati-matian sampai bilang, kamu udah pilih salah, ini agama kamu salah, ini kamu bawa ustadz yang paling ini, pokoknya udah itulah, udah kayak gimana lah gitu ya maksudnya dia. Dan mereka mau menyelamatkan saya supaya kembali gitu loh. Tapi saya bilang sudahlah, ini adalah pilihan saya gitu kan, biar saya yang jalankan gitu. Seperti itu, dan mereka memang menganggap saya udah nggak ada gitu loh pada saat itu. Tapi alhamdulillah di saat saya kembali umroh gitu kan, berdoa gitu kan, saya meminta gitu doa di depan Ka'bah. Nah setelah itu ada mungkin 2 bulan ya, sebulan 2 bulan Allah jawab doa saya. Mereka itu menghubungin saya, bayangin aja, menghubungi saya tiba-tiba minta mau liburan ke Jakarta gitu kan. Akhirnya kita kumpul semuanya, adik saya, tante saya yang pendeta gitu, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak begitu tuh yang keren tidak mungkin ya, cuma memang harus jalani dulu. Jadi ya sudah, kalau memang pilihan kita karena Allah gitu kan, biar nanti Allah yang atur semuanya gitu loh. Itu aja sih saya. Jadi pada saat itu ya saya jalankan aja. Walaupun kita berbeda gitu kan, pada saat itu dia membenci saya, ya saya jalankan aja. Dan akhirnya malahan saat sekarang ini pun saya jadi kayak panutan buat mereka gitu kan. Jadi ya mereka kadang-kadang kalau mereka ke gereja saya anterin, saya sopirin gitu kan. Kalau saya pulang Manado gitu. Kayak gitu. Jadi udah saya berjalan dengan agama saya dan saya menyampaikan inilah saya gitu loh. Dan saya tidak pernah melepas gitu loh pakaian saya gitu kan, dalam arti kata jilbab saya di saat saya menginjak kan Manado kan 25%, 75% kan Kristen gitu kan. Orang mau melihat saya apapun saya cuek aja kayak gitu. Apalagi saya datang ke kampung mami papi gitu kan, nggak ada yang pakai jilbab. Cuman saya mungkin ada 2-3 orang, bisa dihitung lah. Tapi mereka buka tutup gitu kan, saya enggak. Dan saya menyampaikan, mereka bilang ngapain sih, kan di sini udah buka aja. Saya bilang enggak, kayak gitu. Aku bilang kan kamu kalau mau saya buka jilbab kan lebih cantik. Saya bilang gini, iya dulu saya gituin di versi kamu gitu kan. Tapi saya di versi saya lebih bidadari surga gitu, gituin.
kayak gitu. Jadi saya nggak mau gitu kan. Keluarga saya pun melihat saya dan mereka respect dengan saya gitu, respect, menghormati gitu kan dengan keberadaan saya gitu kan, menghormati juga kalau saya beribadah, dan saya juga pergi ke masjid gitu kan, kalau di sana waktu ke acara Idul Fitri mereka juga nganterin saya gitu loh, kayak gitu. Jadi akhirnya kita tidak ada kebencian gitu kan. Jadi dari situ ya tinggal kita saja menjalani hidup kita seperti apa dan memberikan cerminan, inilah agama saya yang kalian bilang agama ini kayak gini, ternyata kan kayak seperti ini. Jadi berat juga sebenarnya sih, tapi ya karena mereka akan melihat kita gitu kan, gitu loh. Agama kita ini adalah baju kita gitu kan. Jadi akan mereka lihat di situ kita ini seperti apa, akan kelihatan dari karakter kita gitu kan. Agama kita ini akan kelihatan dalam karakter kita. Jadi sebenarnya karakter yang non muslim sama muslim itu sama aja sebenarnya sih ya, cuman bagaimana kita bisa membawa karakter kita sebagai seorang muslimah gitu kan, yang sesuai dengan akidah, sesuai dengan syariat gitu kan, itu dari diri kita sendiri gitu kan. Jadi kalau saya mau melihat Islam itu, saya nggak akan melihat agamanya dia, oh dia sudah Islam, tapi saya lihat perbuatannya dia gitu loh. Karena banyak juga perbuatan orang yang Islam tapi kafir gitu kan, ada kan yang kayak begitu gitu loh. Jadi melihat orang itu tuh melihat dari perbuatannya dia. Islam yang sesungguhnya adalah perbuatannya dia gitu kan. Kalau kita mau melihat gitu, jadi saya sebagai seorang muslimah, ya saya mencerminkan seorang muslimah tidak gitu kan, ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi kalau seorang muslimah itu kayak apa sih? Oh saya mengaku saya Islam, tapi kamu tidak mencerminkan seorang muslimah, seorang Islam gitu kan. Apa sih sebenarnya kayak gitu kan. Nah jadi itu yang menjadi, nah sekarang jadi tantangan buat saya itu seperti itu. Dan saya kadang-kala berdakwah kepada seorang muslim malahan gitu kan. Akhirnya kan mereka malu gitu. Mereka malu dengan posisinya mereka yang dari lahir gitu kan. Wih saya nggak enak nih, maksudnya ini kok bajunya ini kok ini udah dari maksudnya mualaf gitu kan, tapi seperti ini, dan mereka malu gitu loh. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai seorang muslimah gitu kan, dan akhirnya mereka yang malu sama saya yang muslim dari lahir gitu. Jadi bawa dirinya seperti itu. Jadi saya bilang kamu mualaf aja lagi gitu kan. Kayak gitu. Jadi teman-teman saya, jadi kita itu hidup sebenarnya agama itu kayak apa sih sebenarnya kan? Ya agama kita itu ya diri kita gitu kan, sebenarnya seperti itu kan. Benar nggak sih? Cerminan Quran itu adalah diri kita sebenarnya. Kita baca Quran itu tuh orang yang sering baca Quran dan yang tidak pernah baca Quran kan kelihatan, Mas. Benar nggak sih saya? Ya, gitu ya. Karena apa gitu? Kalau menurut saya, orang yang sering baca Quran, dia mengucapkan hal yang tidak baik pun dia filter, gitu kan? Karena apa? Dia sholat 5 waktu, Al-Ikhlas aja setiap ini dia baca gitu kan, Al-Fatihah gitu kan, dia baca doa pembuka gitu kan. Dalam Al-Fatihah itu kajian, maksudnya kita kalau bicara, saya belum ustazah ini kajian ininya dia tentang Al-Fatihah gitu kan. Orang dia cerminan, dia ngomong aja mau udah jelek, ngomong udah gitu kan, dia nggak mencerminkan sholatnya dia, nggak mencerminkan dia sebagai seorang muslim gitu kan, dari seorang Islam gitu. Karena karakter kita dan juga simbol kita itu kan terlihat dari diri kita gitu kan. Kita ini Islam, kita ini muslim, itu seperti apa, muslimah tuh kayak apa gitu kan, kita gitu kan, dilihat dalam diri kita gitu loh. Jadi jangan mengaku kamu Islam, kamu muslim, tapi kamu tidak muslim gitu loh, tidak Islam. Karena apa? Ya kamu tidak mencerminkan apa yang ada dalam Quran gitu loh. Itu aja sih kalau saya. Kurang lebih seperti itu sih Mas, gitu kan. Untuk saya seperti itu, dan alhamdulillah walaupun saya dibenci gitu kan, karena saya membawa diri saya gitu kan, membawa simbol saya sebagai seorang muslimah, dan saya sebagai seorang sudah menjadi Islam gitu kan, saya membawa itu gitu loh.
Dan memang sebenarnya berat ya kalau kita membawa itu ya, karena orang akan bilang, wah ini Islamik banget gitu, ini banget kayak gitu ya, bodoh amat gitu kan gitu loh. Karena kan kita masih tinggal di dunia ya, iya memang, tapi seperti apa? Bukan harus lu Muslim atau itu harus kayak gimana gitu kan. Tapi dengan versi kamu gitu kan. Saya sebagai versi saya seorang mualaf yang sekarang sudah menjadi muslimah gitu kan, dan saya pernah gitu kan di Kristen gitu loh. Jadi saya tahu juga tentang Kristen gitu kan, tahu dengan non muslimnya seperti apa gitu loh. Jadi saya membawa diri saya sebagai saya seorang muslim saat ini gitu kan, dan saya memberikan juga inspirasi ya, saya saat ini saya gitu kan, inilah diri saya gitu loh. Saya Viana nama saya gitu kan, saya dari Manado, tidak merubah. Saya tidak mau merubah diri saya gitu kan, Islam kayak apa gitu kan, sudah mohon maaf ya, sudah sampai melebar-melebar bajunya, tetapi saya tidak mencerminkan perkataan dan perbuatan saya sesuai dengan baju saya gitu, kayak gitu. Itu sih Mas. Masalah. Nah ini Bu, sekarang saya minta tolong nih Bu. Ya. Silakan Ibu memberikan pesan kepada sahabat ngaji cerdas atau pemirsa secara umumnya yang mungkin mereka sedang mencari kebenaran atau sedang mempertimbangkan untuk mempelajari Islam. Oke, ya buat teman-teman mualaf dan juga buat pemirsa ngaji cerdas yang dimanapun berada, untuk saya, kalian mau menjadi mualaf atau mau mencari kebenaran, kebenaran itu ada di Islam, dan kebenaran yang sesungguhnya sebenarnya ada dalam Quran. Jadi tergantung bagaimana kita bisa menyikapi dan kita bisa menjalankan itu. Yang paling penting siapapun kita gitu kan, percaya bahwa Quran ini adalah menjadi pedoman hidup kita. Quran adalah menjadi salah satu kekuatan kita gitu kan. Jadi tidak usah kemana-mana gitu kan, mau cari jalan solusi, pekerjaan, usaha dan sebagainya atau pendamping hidup, Quran lah. Baca Quran, semua tanyakan dalam doa kita gitu kan, dan paling penting baca Qurannya. Dan kalau saya, contoh buat saya, di saat saya ada sesuatu yang saya inginkan, saya sering ini kayak berkomunikasi gitu kan, dalam habis sholat saya komunikasi, saya pegang Quran dan saya maksudnya kadang bukan petak umpet gitu, tidak ya, saya minta ya Allah tunjukkanlah jalan buat saya seperti apa jalannya, dan saya yakin maksudnya Allah akan memberikan petunjuk lewat Quran gitu kan. Dan saya suka baca. Nah kadang-kala ada kita baca ayat itu yang kayaknya senang buat kita gitu kan. Nah itu berarti maksudnya itu yang dari Allah. Dan jadi buat pemirsa ngaji cerdas dan juga teman-teman semua, percayakan bahwa Quran itu adalah salah satu pedoman kehidupan kita dan salah satu kekuatan kita untuk masa depan dan juga masa sekarang, insya Allah. Lalu apa harapan Ibu untuk masa depan mungkin, atau sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi atau spiritual? Untuk saya, yang paling penting untuk saya adalah bagaimana saya bisa menjadi bermanfaat untuk orang. Itu pertama. Dan kedua, saya bisa mencerminkan kehidupan saya, maksudnya apa yang saya lakukan sekarang ini bagi teman-teman gitu kan, bagi teman-teman mualaf dan juga pemirsa ngaji cerdas yang dimanapun, bahwa saat ini kita itu dalam kondisi yang tidak zaman sudah berbeda. Jadi zaman yang berbeda ini, saat ini apa yang kita perbuat sekarang ini gitu kan akan melihat kita ke masa depan gitu kan seperti apa. Jadi kalau perbuatan kita saat ini adalah bagaimana bisa hidup berbuat kebaikan kepada orang dan juga sekitar kita gitu kan, maka itu yang kita dapat nanti masa depan seperti itu. Jadi ya tergantung kita sekarang memberikan keputusan seperti apa, apakah kita akan berdiri seperti ini terus atau kita akan merubah hidup kita gitu kan. Yang terlebih ya harus banyak berbuat kebaikan, dan juga ya buat saya sedekah itu penting gitu loh. Jadi berbagi ya, kalau saya alhamdulillah gitu, apa yang saya dapatkan saya berbagi, karena kita nggak boleh kayak ini gelas ini ya, kalau kita nggak tuang dia nggak akan masuk lagi gitu kan. Nah begitu juga berkat buat hidup saya, jadi setiap apa yang ada dalam saya kembalikan kepada umat karena bukan milik saya seutuhnya
karena itu adalah bagian dari umat juga gitu kan yang harus saya kembalikan. Dan alhamdulillah Allah tempatkan saya di sini menjadi entrepreneur, dan saya menjadi mualaf juga tidak pernah meminta, tetapi saya memberi gitu kan. Jadi seperti itu, dan saya berharap juga buat teman-teman untuk masa depan, untuk ke depan gitu kan, percaya pada diri kita sendiri gitu, percaya pada diri kita sendiri dan selalu berpegang kepada sholat, dan juga jangan lupa untuk baca Quran gitu loh. Setiap hari jangan baca Quran nanti pas Ramadan doang gitu kan. Kalau bisa setiap hari. Kita harus bisa meminimalis hidup kita gitu. Maksudnya kita harus bisa menjadwalkan gitu kan, mentargetkan diri kita itu bahwa oh setiap hari saya harus baca Quran sekian-sekian. Nggak usah baca Quran dalam arti kata nanti kan saya ingin Quran supaya bisa mendapat petunjuk, dan saya nggak usah seperti itu gitu kan. Mulai dari Al-Baqarah sampai maksudnya surat akhir, ya pokoknya itu aja baca, tapi nanti dahsyat itunya, apa sih namanya, feedbacknya itu dahsyat insya Allah gitu loh. Pokoknya percaya pada diri kita, percaya apa yang dari kita, dan afirmasi diri kita itu bahwa kita akan mesti lebih baik ke depan gitu loh. Jangan percaya kiri kanan gitu lah. Percaya diri kita sendiri insya Allah. Masya Allah. Terakhir Bu, sebelum ditutup, saya persilakan kepada Ibu Viana untuk menginformasikan kepada sahabat Ngaji Cerdas dan pemirsa YouTube secara umumnya mengenai usaha Ibu. Oke, siap. Sebenarnya saya ada ini loh, saya sebenarnya ada surprise ya, surprise buat pengikut ini ya, Ngaji Cerdas gitu kan. Insya Allah gitu. Tapi saya juga kurang mengerti nanti apa kira-kira clue-nya buat mereka sehingga mereka bisa umroh bersama kami. Karena alhamdulillah saat ini saya memiliki usaha. Sebenarnya saya ini pelayan gitu, memiliki usaha haji dan umroh, dan saya selalu memberikan door prize atau gratis kepada sebenarnya mualaf yang berprestasi, dan juga kepada marbot gitu kan, dan yang tidak mampu. Saya punya satu umroh, paket umroh gratis untuk Ngaji Cerdas. Insya Allah. Jadi nanti kemungkinan teman-teman dari Ngaji Cerdas bisa bikin sesuatu yang seperti apa gitu kan. Nanti berangkatnya insya Allah Muharram. Boleh nanti saya sih nggak harus dia harus memiliki apa, tapi apa yang dia melihat, maksudnya gini, Ngaji Cerdas ini kan banyak ya pengikutnya ya gitu kan, insya Allah gitu loh. Salah satunya, tapi ya kalau memang Allah tunjukkan buat dia, ya pasti dia akan mungkin clue-nya nanti mungkin dari Ngaji Cerdas yang berikan. Jadi saya punya usaha haji umroh, dan jujur saya lebih kepada memberikan solusi kepada umat. Berapapun biaya kamu datang ke tempat saya, tapi memang betul-betul biayanya memang cuman itu, tapi kamu rindu untuk ke Tanah Suci, datang ke Smartri. Insya Allah kita akan memberikan solusi. Jadi pingin nih, rindu mau ke Tanah Suci, tapi kumpul duit lama gitu kan, lama banget, sampai udah sekian tahun cuma dapat sekian gitu kan. Datang gitu loh, datang ke tempat saya, nanti insya Allah kita akan berikan solusi. Dia tetap berangkat dengan uang yang dia punya, kayak gitu. Kalau memang qadarullah, kalau Allah ini kan buat dia panggil lewat kita gitu kan, lewat Ngaji Cerdas, insya Allah, maka pantengin terus Ngaji Cerdas gitu kan, insya Allah dapat keberkahan. Jadi mau ke Tanah Suci juga lebih gampang, insya Allah kalau dengan Ngaji Cerdas. Terima kasih. Salam. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah Bu, ya, buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami tim Ngaji Cerdas. Semoga apa yang Ibu sampaikan hampir 1 jam ini, Masya Allah, bisa menjadi pahala jariah buat Ibu. Amin, amin, insya Allah. Kebaikan buat Ibu. Amin, amin, insya Allah. Dan juga di sisi lain bisa menjadi motivasi bagi sahabat Ngaji Cerdas. Amin, amin, insya Allah. Bolehlah nanti kapan-kapan nanti saya undang tim Ngaji Cerdas ya untuk berangkat dengan saya gitu loh. Jadi nanti juga mungkin bisa memberikan, karena kan ada mungkin teman-teman Ngaji Cerdas yang rindu gitu kan, mau melihat gimana sih perjalanan umroh gitu kan, kalau ke Tanah Suci seperti apa gitu kan. Mungkin dengan Ngaji Cerdas dia bisa nonton gitu kan, Ngaji Cerdas go
menuju Mekah. Insya Allah gitu ya. Insya Allah nanti kita coba atur gitu kan, bisa bareng dengan kita sekalian memberikan menyampaikan gitu kan ke seluruh pemirsa Ngaji Cerdas untuk ini loh seperti ini tanah suci gitu loh, jangan nanti udah tua baru memikirkan pergi ke tanah suci gitu kan, dari masih muda pun sekarang ini kita sudah harus bisa memikirkan akhirat kita gitu loh, insya Allah. Sekali lagi jazakillah khair buat Ibu Fiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, kami sedang berdiri di atas lahan yang insya Allah akan dibangun saung Ngaji Cerdas. Saung ini diperuntukkan untuk shelter mu'alaf, operasional Ngaji Cerdas, ya, produksi video dan sebagainya, kemudian ngaji Quran, kemudian juga untuk dakwah lainnya, kegiatan-kegiatan lainnya yang insya Allah ini menjadi manfaat untuk umat, insya Allah. Di samping saya sudah ada salah satu pengajar Quran, yaitu Ustadz Ahmal Mahmud. Bagaimana Ustadz pendapatnya ketika kita akan membangun saung ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Mahmud, saya sebagai salah satu calon pengajar di tim Ngaji Cerdas. Insya Allah dengan adanya pembangunan saung Ngaji Cerdas ini nanti, kita dapat menyalurkan ilmu-ilmu untuk anak-anak untuk belajar Al-Quran, untuk para mu'alaf khususnya, dan ini juga kesempatan untuk sahabat-sahabat Ngaji Cerdas dalam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan juga untuk menolong agama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Syukran Ustadz Akmal. Masya Allah, itu pemaparan dari salah satu dewan guru di Ngaji Cerdas ya. Dan di samping saya juga ada salah satu mualaf, mantan misionaris, dan beliau juga alhamdulillah gabung di Ngaji Cerdas. Nama Islamnya adalah Abdullah Umar Huta Barat, yang dulunya namanya Dendri. Saya perkenalkan beliau, dan bagaimana antum ketika Ngaji Cerdas membangun saung Ngaji Cerdas untuk shelter mu'alaf, kemudian untuk ngaji Quran juga. Ya, Masya Allah ya Kang Asep, bahwa ketika Ana secara pribadi mendengar ada rencana untuk membangun saung di Ngaji Cerdas, saya punya ekspektasi bahwa saung ini insya Allah akan menjadi berkah, bukan saja buat anak-anak atau enggak secara khusus buat para mu'alaf, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Semoga saung Ngaji Cerdas ini bisa menjadi pusat dakwah Ngaji Cerdas, dan semoga saja sahabat-sahabat Ngaji Cerdas dimanapun Anda berada bisa membantu Ngaji Cerdas dalam hal pendanaan, dan juga semoga amal-amal jariah yang sudah sahabat Ngaji Cerdas berikan menjadi kebaikan bagi para sahabat Ngaji Cerdas di dunia dan di akhirat. Syukron Bang Umar. Alhamdulillah, ini pemaparan dari salah satu mu'alaf yang di Ngaji Cerdas ya. Insya Allah beliau sudah juga bisa mengajarkan kepada warga sekitar Al-Quran ya, Ustadz Umar ya. Masya Allah, Insya Allah. Dan kita akan mencetak Mas Umar lain di insya Allah di saung Ngaji Cerdas, bersama Ustadz Akmal dan Ustadz yang lain. Kami tidak bisa bergerak sendiri karena kita juga tidak ada kemampuan pembiayaan. Insya Allah bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin ikut berkontribusi membangun ya peradaban dari tempat yang kecil ini, kita sewa tanah ini, membayar kepada perumahan, kemudian kita juga akan membangun ya. Dana estimasi sementara yang kita butuhkan adalah 25 juta. Kemungkinan akan bertambah, tapi kita buat seminim mungkin. Bagi sahabat yang Ngaji Cerdas yang ingin berkontribusi, silakan transfer di rekening atas nama Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas, Bank BSI 722 859 306. Konfirmasi di
chat WhatsApp di 0821 1315 5743. Atas partisipasi dan kebaikan dan kemurahan para sahabat Ngaji Cerdas, Bapak Ibu, semoga menjadi amal jariah dan pemberat amal ibadah di akhirat kelak. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.